Apa dia baca di kamar? Akhirnya didatangin Abdullah bin Mas'ud, kemudian dipukulin, dilemparin sama batu, dipukul sama sendal sampai dia berdarah. Diambil oleh saudara-saudaranya, kan sudah dikasih tahu, jangan kamu pergi, kamu nggak ada siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa, mereka akan memukul kamu. Kalau di antara yang lain, misalnya dari Bani Makhzum ya, baca Quran masih bisa menghormat, karena takut nanti Bani Makhzumnya akan marah atau balas lebihan. Ini Ibnu Mas'ud sendiri, nggak ada yang berani. Nah, ketika Sayyidina Umar barulah, Sayyidina Umar, Rasulullah, bukankah kita ada dalam kebenaran? Wahai Rasulullah, bukankah agama ini agama Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah menjawab, kalau begitu kenapa kita sembunyi-sembunyi di sini? Kenapa kita sembunyi di Darul Arqam? Darul Arqam ini Ka'bah di luar, di luar kampung, kota Mekah, sembunyi. Ketika datang ke sana juga semuanya nggak ada yang tahu. Semuanya nggak ada yang tahu bahwa Darul Arqam itu adalah tempat bertemunya Nabi dengan para sahabat. Nggak ada yang tahu. Sampai 6 tahun nggak ada yang tahu. Curiga, tetapi mereka nggak tahu bahwa Darul Arqam ini adalah tempat pertemuan Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena strategi Rasulullah. Strategi Rasulullah. Darul Arqam ini adalah dari kelompok, dari kalangan yang menjadi musuh Bani Makhzum. Jadi disengaja gitu. Kemudian Bani Makhzum di sini Rasulullah seolah-olah mereka tidak kenal siapa Darul Arqam. Kemudian Al-Arqam ini adalah remaja, anak muda, umurnya 16 tahun. Punya rumah itu dijadikan sebagai tempat pertemuan Rasulullah dan para sahabat. Semua orang tidak tahu. Maka itu Sayyidina Umar berkata, kita ala haq, kalau begitu mari kita keluar. Sembahyang kita di Ka'bah. Kita akan jadikan 2 shaf. 1 shaf ada saya di sana, aku pimpin, dan 1 shaf lagi Hamzah di sana. Berani. Keluar mereka dari persembunyiannya selama 6 tahun sembunyi. Keluar sembahyang di Ka'bah 2 shaf. Nggak ada yang berani orang Mekah. Karena siapa? Dilihat di sana ada Umar, di sana ada Hamzah. Di sana ada Umar, ada nggak ada yang berani untuk mengganggu. Makanya itu dikatakan, kata Ibnu Mas'ud, sesudah masuknya Umar ini, alhamdulillah kami bertambah pede, bertambah kuat. Kalau dulu kami dipukul, kami dulu dihina, diserang, kami tidak mau jawab. Tetapi ketika Sayyidina Umar sudah masuk Islam, kami balas. Mereka lempar batu kepada kami, akan balas. Mereka menghina kami akan balas. Ketika sudah Sayyidina Umar masuk. Di sini. Maka itu sejarah ini Al-Anfal, kita akan lihat sejarah Rasulullah SAW secara umumnya. Kamu yatakhattafakum, takut kamu diculik oleh fa'awakum, maka dia menggiring kamu, membawa kamu ke satu tempat. Mana tempatnya? Madinah. Madinah di mana pada tahun ke-13 sesudah diangkat Rasulullah SAW menjadi Rasul, lalu berhijrah. Wa ayyadakum binasrihi. Ini contohnya di perang Badar, wa ayyadakum binasrihi. Allah Subhanahu wa taala menolong dengan pertolongannya. Ayyadakum karena apa? Rasulullah ketika setelah meninggal Abu Thalib dengan Khadijah, Rasulullah pergi ke Taif untuk mencari dengan harapan orang-orang Taif akan masuk Islam. Malah terbalik mendapatkan hinaan lagi, sehingga Rasulullah kembali ke Mekah. Hanya Rasulullah nggak bisa kembali ke Mekah. Rasulullah tidak bisa. Karena apa? Karena orang Mekah sudah mengusirnya. Bagaimana cara Rasulullah SAW mau kembali? Zaid bin Harisah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana? Zaid bin, kata Rasulullah SAW, insya Allah kita akan ke Mekah. Ada jalan kan? Hanya jalannya di sini siapa? Dengan sistem jahiliyah juga. Bukan jalan pertolongan Allah atau malaikat, tidak, tetapi menggunakan sistem jahiliyah, yaitu sistem ijarah. Menjamin atau pelindung. Ijarah ini ada pelindung, yaitu kepada Al-Mut'am. Mut'am ibni Adi, dia yang melindung Rasul. Dia minta kepada anak-anaknya masuk ke Mekah, bawa kuda dengan tentara, pakaian perangnya semua. Mut'am ibni Adi berkata kepada orang Mekah, aku menjadi pelindung Muhammad. Maka Nabi Muhammad bisa masuk ke Mekah lagi. Tadinya Nabi nggak bisa. Walaupun Mut'am ini nggak masuk Islam, dia musyrik. Dalam perang Badar, berapa orang terbunuh orang musyrik? 70. Yang ditawan berapa? 70 juga kan? Yang tawanan, masih hidup.
Rasulullah ini karena setia kawan dan terima kasih, tidak lupa pada orang yang pernah menolongnya. Walaupun Mut'am itu orang musyrik dan dia sudah meninggal. Kata Rasulullah, seandainya Mut'am ibni Adi masih hidup, aku serahkan 70 orang ini kepada dia. Itu sebagai apa? Wafa, setia. Setia kawan Rasulullah SAW. Masih ingat apa yang dilakukan kebaikan oleh orang terdahulu. Ingat, jangan dilupakan kebaikan orang. Ini Nabi dia. Dia kata Nabi, 70 orang. Kan 70 orang kita sebutkan. Apa hukumnya kan? Abu Bakar bilang, kita dia bebaskan aja, suruh ngajar. Sayyidina Umar tidak, bunuh saja mereka. Ya, penangan mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak mengatakan. Asalnya Nabi Muhammad, kalau Mut'am ibni Adi masih hidup, aku serahkan 70 orang ini kepada dia. Apa yang mau dia mau ingatkan? Kalau misalnya Mut'am bilang ini lepaskan, saya lepaskan. Kalau Mut'am mau ngasih apa, saya berkasih. Itu lihat. Wafa, setia, dari empati janji, setia kawanan Rasulullah SAW kepada walaupun orang itu musyrik. Selagi dia tidak mengganggu ke akidah. Karena memang tidak mengganggu Mut'am ini. Walaupun dia musyrik tapi tidak mengganggu. Bahkan menolong Rasulullah SAW. Nah, demikian. Ya di situ. Wa ayyadakum binasrihi, sampai menang di dalam peperangan Badar. Wa razaqakum minat thayyibat. Mendapat pampasan perang lah. Mendapatkan apa yang kamu dapati di dalam peperangan tersebut, dikumpulkan hartanya semua, yaitu Al-Anfal ini. Al-Anfal yang la'allakum tashkurun. Semoga kamu semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Ini dikatakan ayatnya di sini adalah karena beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Abu Lubabah. Abu Lubabah ibni Al-Munzir. Abu Lubabah ibni Munzir ini dia merasa bahwa ayat ini adalah untuk dia diturunkan sengaja. Kenapa? Di dalam peperangan, sesudah peperangan Rasulullah SAW bersama orang Yahudi juga, akhirnya Rasulullah SAW mau pergi ke Bani Quraizah. Mau pergi ke Bani Quraizah. Tetapi Abu Lubabah ini mendahului Rasulullah SAW. Mendahului Rasulullah SAW. Sampai ke kampung, ke kota halaman Bani Quraizah, Abu Lubabah ini ditanya oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Oleh Yahudi Bani Quraizah. Apa yang mau dilakukan ini? Apa yang mau dilakukan? Seharusnya kan dia sembunyi, jangan kasih tahu. Jangan kan? Karena apa? Karena ini adalah amanah. Rasulullah akan datang ke sana. Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah, orang-orang Bani Quraizah nggak tahu. Tetapi Abu Lubabah ini karena sesuatu atau bagaimana, akhirnya dia tidak sengaja atau disengaja, nggak tahu. Dia menunjukkan tangannya ke leher. Gini katanya. Artinya kamu semuanya mau dibunuh. Artinya kamu semua ini mau siap-siap maksudnya. Kamu apa? Di sini. Makanya ayatnya sini kan, la takhunu, jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Sesudah kejadian begitu, langsung Abu Lubabah datang kepada Rasulullah SAW. Dia bilang di sini, saya mau memohon ampun. Sini telah melakukan perbuatan dosa yang luar biasa, telah mengkhianati Allah dan Rasul. Sebelum datang kepada Rasulullah SAW, dia pergi ke Madinah, sampai di Masjid Madinah. Dia tempat satu kawasan di luar Masjid Madinah, kemudian dia mendiamkan diri di sana. Sampai mengikatkan dirinya di tiang sana, dia bilang, saya tidak akan melepaskan diri sampai Allah memberi taubat kepadaku. Karena dia telah berbuat salah ini, perbuatan di sini. Karena Bani Quraizah akhirnya tahu bahwa mereka akan dibunuh. Jadi Abu Lubabah datang ke masjid, dia diam di sana. 9 malam, 9 hari 9 malam tuh. Dia di situ, nggak makan, nggak minum. Karena dia merasa bahwa dia telah berkhianat kepada Allah dan Nabi juga dibiarkan oleh Nabi selama ini. 9 hari berarti nggak ada apa. Padahal kan ini di Masjid Nabawi. Kalau ada sesuatu kan Nabi ngomong kata apa. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya turun ayat memaafkannya. Ketika turun ayat memaafkan Abu Lubabah, semua sahabat mengucapkan tahniah. Tahniah Abu Lubabah, tahniah Abu Lubabah. Kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senanglah sebegitu. Karena apa? Abu Lubabah ketika dia sudah mau kolap, sudah mau
binasa. Karena sudah 9 hari nggak makan kami. Dia minta, tapi telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullah wa ada satu lagi, katanya ayat ini terkena untuk satu nabi namanya Hatib Abu Balta'ah. Hatib Abu Balta'ah. Ini juga begitu ceritanya. Karena ketika itu Rasulullah SAW akan menyerang Mekah, akan pergi ke Mekah. Hanya disebutkan oleh Hatib, sulit surat kemana? Ke saudaranya di Mekah, bahwa Rasulullah akan datang ke Mekah. Ini surat ini dikasih tahu. Nah, di sini sebutkan la taqunullaha wa rasul, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kamu sudah khianat sini. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah, sehingga Sayyidina Umar sendiri akan berkata, wahai Rasulullah, serahkan itu dia kepadaku, aku akan pancung dia. Sayyidina Umar kerjanya memang gitu, aku akan pancung dia. Tapi Nabi mengatakan, pelan-pelan Umar, tenang aja, tenang gitu. Dia ini ahli Badar. Dia ini ahli Badar, pernah ikut perang Badar. Apa kamu tahu yang Allah berikan kepada orang Badar? Karena orang Badar ini semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah dia diampuni oleh Allah. Kamu sekarang bunuh dia nggak ada. Jadi hati-hati, hati-hati. Dilihatkan berkaitan dengan orang-orang yang perang Badar tersebut. Maka Sayyidina Umar nggak bisa apa-apa. Nah, Rasulullah SAW kemudian juga memaafkan. La taqunullaha war rasul. Itu hanya masalah itu. Apatah lagi kita sekarang khianat kepada Allah dan Rasul. Allah untuk sembahyang, kita nggak sembahyang, khianat. Allah kamu jangan lakukan perbuatan maksiat, kita lakukan maksiat, khianat itu. Nah, kita berkhianat, ini apa lagi? Kita melihat keadaan yang kemudian watakhunu amanan, dan juga kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada Tuhan. Jangan kamu lakukan. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum, ketahui bahwa harta-harta kamu dan anak-anak kamu ini semuanya adalah ujian. Adalah ujian semua tersebut. Kamu kadang tidak menyukai, kamu tidak marah, kamu semuanya ini adalah ujian. Tetapi wa annallaha indahu ajrun azim, dan ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pahala yang besar. Ya, kita melihat di sini banyak ayat kalau kita perhatikan, melihat bahwa harta dan anak-anak ini sebagai ujian. Nah, insya Allah kita akan sambung lagi berkaitan ayat tersebut pada perjumpaan kita akan datang. Wallahu a'lam. Dibuka sesi tanya jawab. Ustadz Muslim, Ustadz Hanafi. Baik. Saya pernah baca ya. Al-Qatil wal Maktul Finnar. Itu salah kalau revisi. Maknanya ay bainal mukminaini, atau muslimin, antara sama-sama Islam, sama-sama mukmin. Bahkan masa itu sahabat masih belum paham. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh oke lah, membunuh di neraka oke lah, tapi kalau bukan maktul, al-maktul kok kenapa harus boleh di neraka ya Rasul? Rasul menjawab, karena yang maktul, yang terbunuh itu ada niat untuk membunuh. Oh, ini sudah salah. Kita dengan tadi perang saudara antara muslim, ini kan sama-sama muslim ya, jadi sama hukumnya, sama-sama orang muslim, perang saudara. Yang saya mau tanyakan itu saya pernah baca terjemah hadis, mengatakan bahwa salah satunya katakan orang kafir ya, yang belum masuk Islam yang akan masuk surga adalah Abu Thalib. Apakah itu benar hadisnya, sahih atau tidak? Karena saya baca terjemahnya bahwa salah satu di akhirat nanti akan diampunkan dosanya orang yang bukan Islam adalah Abu Thalib. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi dengan Nahi Munkar. Jadi saya pun sangat senang dengan ayat itu, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah bahwa kamu semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jadi yang akan saya tanyakan, kalau amar ma'ruf saya kira kita semua sudah paham, yang
kedua itu nahi mungkar itu kan. Kedudukannya di sini apakah dia fardhu ain, fardhu kifayah atau sunat? Karena saya juga pernah dengar ada ulama menerangkan bahwa sebetulnya di dalam nahi mungkar juga ada di dalam amar ma'ruf, ketika kita beramar ma'ruf di sana sebetulnya sudah ada nahi mungkar. Jadi yang saya tanyakan tentang nahi mungkar tadi, apakah dia fardhu ain, fardhu kifayah atau sunat dengan hukumnya. Dan yang terakhir saat ini, apakah perlu kita budayakan nahi mungkar ini? Karena kalau amar ma'ruf sudah banyak yang buat, nahi mungkar ini yang jarang. Bagaimana kalau kita mulai dari kelompok kita gitu, contohnya bermain gitu. Kalau ada yang mungkar, terus kita ada yang komen gitu. Katakan di Facebook dulu lah. Misalnya kalau Ustadz join di Facebook, Pak Nabil atau Pak Agus sudah ada di sana. Kalau ada gambar atau kata-kata yang mungkar, langsung kita komen gitu. Jadi kita budayakan nahi mungkar sehingga kita semua juga terhindar, karena sesuai kata Ustaz tadi bahwa kalau kita melihat kemungkaran kita diam, kalau kita nggak dikabulkan gitu. Sekarang karena kita tidak ada budaya, ketika kita mau naik mungkar kita takut gitu. Nanti takut dimarahin, takut nggak dijadikan teman lagi. Jadi itu usulan saya, apa perlu dalam kelompok kita ini Zanzabil atau Permai kita buat divisi nahi mungkar gitu. Ketuanya siap Mr. Samsul. Itu saja terima kasih. FPI Jawaran dulu deh. Ini pada pembahasan Zanzabil sebelumnya itu mengenai orang munafik, di mana Allah sama sekali tidak memberikan peluang buat orang munafik itu untuk kembali baik. Artinya hatinya benar-benar sudah tertutup atau dikunci mati oleh Allah. Yang ingin saya tanyakan pertama, sifat munafik yang sampai tahap apa dengan apa yang membuat hati itu begini? Karena kalau kita lihat ada yang masuk iman juga, ada yang munafik. Kalau kita lihat kita ada yang itu munafik, mereka pada saat perang ikut perang, tapi di tengah jalan keluar berpidana. Jadi apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, bahkan mereka menghalangi. Yang kedua masih berkaitan dengan hati dan dalam Al-Quran itu banyak sekali terminologi yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai hati, kadang-kadang nafsu diterjemahkan sebagai hati atau diri. Kadang-kadang yang paling sering diterjemahkan menjadi hati fuad, masam awal basar fuad, pendengaran pendengaran dari hati. Kemudian yang jelas bahwa kau itu diterjemahkan sebagai hati. Kadang-kadang saya jadi bingung, khususnya perbedaan antara hati yang dimaksud kau dengan fuad. Kadang-kadang akal juga diperjuangkan, kadang-kadang kalau diterjemahkan sebagai akal juga. Jadi untuk memahaminya lebih dalam, kira-kira apa perbedaan membaca itu dengan apa yang dimaksudkan itu ini gitu. Sebagai umat Islam, kita mesti lihat ya sejarah dan mengetahui sejarah Rasulullah SAW. Jadi mesti mengetahui sebenarnya apa itu sejarah. Kita sudah sebutkan bahwa para sahabat lain dengan para tabi'in. Para tabi'in lain dengan tabi'in. Kemudian tabi'in lain dengan pengikutnya lagi. Ini mesti kita perhatikan. Tidak sama. Tidak sama orang yang beriman terdahulu dengan orang yang beriman kemudian. Tidak sama orang bersama Rasulullah SAW dengan orang yang tidak bersama Rasulullah SAW. Tidak sama orang yang pertama kali bersama Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ikut dengan Rasulullah kemudian. Tidak sama. Mesti kita perhatikan di sini ya. Mesti kita betul paham dan kita imani. Mesti kita paham dan kita imani. Sekarang kita lihat hadis Rasulullah, al-qatil wal maqtul, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh adalah di neraka. Ini kapan? Iza taqtalal mu'minan. Kalau terjadi peperangan antara dua orang yang beriman.
Permasalahan sekarang ini, apakah hadis ini secara umum atau bisa dikhususkan? Ada pengkhususan, umum, izak tatala, umum, tetapi dikhususkan. Nah, kita lihat di sini ada pengkhususan. Pengkhususannya di mana? Saya sudah sebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan ahli Badar, orang-orang yang perang di dalam perang Badar. Rasulullah sudah mengatakan bahwa Allah telah memaafkan, telah mengampuni mereka. Apapun yang mau mereka lakukan, silahkan lakukan. Tapi Allah sudah mengampuni. Artinya di sini apapun yang mereka lakukan nih, mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah perang antara Zubair dengan Ali. Jadi Zubair dengan ini, mereka semuanya hadir dalam perang. Artinya ini dikhusus, tidak ikut dengan umum, tidak diikutkan dengan umum bahwa orang yang berperang. Nah, orang yang tidak ikut dalam kategori pengkhususan tersebut sesudahnya. Karena mereka ketika berperang, misalnya satu orang ini di bawah tentara Sayyidina Ali, yang seorang lagi di bawah tentara Sayyidina Zubair, itu ikut dalam ijtihad pemimpin mereka. Tetapi orang-orang datang kemudian, nah itu masuk ke dalam hadis, dalam kategori hadis apa yang disebut. Karena apa? Karena tidak ada pengkhususan. Kalau yang tadi ada pengkhususan. Dalam hukum kita mesti dikhusus, mesti kita yang sekarang ini lain lah. Sekarang berarti mananya nggak boleh lah. Yang sekarang itu masuk hadis. Yang membunuh dengan dibunuh masuk neraka. Saudara sekarang ini Iya. Islam nggak boleh lah. Nggak boleh. Itu yang disebutkan yang ada perang Mamut. Bukan zaman sekarang saja, sesudah peperangan sahabat meninggal dunia semuanya. Nah, sesudah sahabat yang ikut Badar. Sahabat yang ikut Badar itu tidak akan masuk. Tetapi karena yang ikut Badar banyak terjadi kan. Sebagai contoh Mughirah bin Syu'bah ini awalnya memang musuh Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam kemudian ikut perang Badar. Walaupun dia melakukan sesuatu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam satu kasus Mughirah bin Syu'bah ini diketahui oleh Sayyidina Umar. Nah, bahkan Umar mau menghukum Mughirah bin Syu'bah ini karena dia melakukan dituduh oleh beberapa orang dia melakukan zina. Hukumnya adalah hukum rejam. Tetapi Mughirah ini termasuk golongan yang ikut Badar. Ketika mau direjam, mana siapa yang menuduh? Ada orang-orang yang menuduhnya. Akhirnya mereka semuanya bersumpah. Ketika bersumpah, seorang di antara mereka yang lain dia punya sumpah, kesaksiannya lain. Akhirnya nggak sabit. Nggak terbukti bahwa Mughirah melakukan perbuatan. Yang kena sebat siapa? Yang 4 orang yang nuduh. Nah, bukannya orang yang di Mughirah yang kena hukum, tetapi 4 orang yang menuduh itu yang kena sabat 80 kali. Bukan kan? Karena apa? Tidak main-main. Tidak main-main berkaitan dengan ini Mughirah masuk. Kita tidak. Maka Allah mengatakan, kamu melakukan apa saja tidak. Tetapi tidak ada orang yang mereka berbuat sesuatu yang di luar daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bilang mereka tidak bisa menyamakan. Tetapi kalau selain daripada itu, al-qatil wal maqtul finnar. Permasalahannya di antara ulama ini apa? Ini al-qatil wal maqtul, maka disebutnya al-qat. Ada alif lam. Ada alif lam. Al-qatil wal maqtul, ada alif. Berarti orang tertentu. Berarti siapa di sini? Ulama menyebutkan provokatornya. Kalau tentaranya ketika perang ini bagaimana orang atas? Bagaimana orang atas? Itu al-qatil provokator. Provokatornya itu yang akan menjadi masuk qatil wal maqtul itu di sana. Tetapi sesama tentara ini mereka ikut. Mereka tidak mempunyai apa-apa hak untuk menolak. Bagusnya mereka menolak sesama itu kan terjadi perang. Sesama kawan kita saudara nggak harusnya. Tapi mereka tidak bisa bikin apa-apa kan. Mengenai perang sahabat begitu, di antara mereka fitnah di antara sahabat tersebut. Bagus juga apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di sini. Ketika ditanya bagaimana hukum, bagaimana Ali, bagaimana Zubair, bagaimana yang lain kan kata beliau, katanya, alhamdulillah tangan kita ini sudah selamat daripada ikut-ikut menumpahkan darah. Artinya perang.
Maknanya mereka tidak perang, sudah selamat kita, tidak ikut perang. Maka dari itu kita juga selamatkan lidah kita untuk tidak bicara masalah mereka. Nah itu sebenarnya, jangan bicara masalah mereka. Biarkan saja, itu adalah antara Allah. Yang ada di sini apa? Ajaran agama itu ikuti. Itu yang ada. Artinya kita nggak boleh perang, nggak boleh perang. Jangan kita menghina, jangan kita menghina. Jangan kita mencaci, jangan kita. Itu ajaran agama. Jangan saling meledek, jangan saling bermusuhan. Jangan. Itu saja yang kita gunakan. Tentang perang itu kamu jangan. Maka itu kata ini disebutkan. Tangan kita sudah selamat, sudah bersih, tidak ikut perang. Lidah kita jangan juga dikotori dengan apa-apa yang lain. Nahi mungkar ini di kita adalah fardu ain. Hanya fardu ainnya fardu ain apa? Fardu ain yang mempunyai level. Karena memang jelas Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum. Jadi setiap orang nih, siapapun orangnya, munkar. Hanya masalahnya munkar ini kadang orang tahu ini munkar. Ada satu level orang ini nggak tahu bahwa ini munkar. Misalnya orang di Indonesia, misalnya lelaki dengan perempuan biasa ngomong, katanya bukan munkar. Padahal sesuatu yang munkar. Karena apa? Tahapnya di situ nggak tahu bahwa itu adalah munkar. Misalnya orang lihat laki dengan perempuan Facebookan, bukan muhrim, munkar itu. Tapi bilang ini biasa. Mana bisa disebut biasa? Ya kan? Padahal itu adalah sesuatu yang munkar. Itu munkar, tidak boleh melakukannya itu. Email misalnya, apa yang berlaku itu sesuatu yang munkar, mesti dilakukan. Maka apa di situ? Falyughayyiru satu biyadihi, dengan kekuasaannya kalau dia bisa. Kalau tidak, dengan apa? Bikalamihi, ucapkan, jangan kamu lakukan. Kalau bisa misalnya tarik, jangan lakukan. Siapa seperti anak-anak mau main apa? Panggil, rusakan, jangan kamu lakukan. Dia mau main ini misalnya membuat perpuluhan, diambil, kita matiin TV-nya kasih, buat begitu. Kalau nggak bisa dengan ucapan, jangan kamu lakukan ini. Kalau nggak bisa juga hati. Nah, ini mau masuk kepada hati yang mana ini? Hati otak kah? Hati. Kalau otak dikatakan bagaimana otak masalah ini? Itu belum sampai itu. Itu tidak masuk dalam kategori hadisnya falyughayyiru biqalbihi. Dengan otaknya bilang-bilang ini otaknya mengatakan ini mungkar di sini. Belum. Tetapi kadang lain, otak dengan hati lain itu. Kadang dia makanya ayatnya kan menyebutkan surah Al-A'raf yang kita baca dahulu. Lahum qulubun, lahum azanun, lahum disebutnya la yaqiluna biha. Akal hati lain. Kalau hati disebutnya qulubun la yasma'u, la yafqahun. Qalbin dengan faqih. Jadi mungkar tadi kita sebutkan ikut derajatnya. Sama dengan para nabi kan. Kalau nabi derajatnya tinggi, dia bisa amar ma'ruf dengan nahi mungkar sampai apapun yang berlaku. Tapi sahabat-sahabat yang biasa, mungkarnya juga biasa, tidak sampai kepada yang amar ma'ruf kan. Kita suruh dia makan. Atau kita mungkar, kita melihatkan gitu, makan makanan tersebut adalah makan yang haram. Baik ya. Jadi kita lakukan nahi mungkar tersebut. Nahi mungkar seharusnya ini sebutnya kita melihat kepada agama. Rukun iman yang pertama sekali, ajaran agama Islam, rukun Islam ini harusnya ada 6, bukan 5. Yang disebutnya bunyal Islam ala khamsi, bunyal Islam ala khamsi dalam hadis tersebut. Tetapi ada satu yang lebih utama, disebutnya sinam, punggungnya ontak yang paling tinggi. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Islam itu asalnya katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka akan disebut ayatnya kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bukan disebutkan kamu adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan karena kamu sembahyang, karena kamu puasa, karena kamu mengeluarkan zakat, karena kamu haji. Bukan gitu kan? Ayatnya mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa maka ada ulama menyebutkan pertama sekali yang perlu dilakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan sembahyang, puasa, zakat itu datang kemudian. Datang, makanya ayatnya menyebutkan imannya yang terakhir kan. Wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah, amar ma'ruf nahi mungkar, wa tu'minuna billah. Karena kalau sudah begini, walaupun bukan orang Islam, kalau melihat sesuatu perbuatan yang buruk harusnya dilarang. Sebagai contoh kan Rasulullah SAW menyebutkan ada 2 kelompok. Mereka semuanya naik kapal.
yang satu di dek di atas, yang satu ada di bawah. Kemudian kalau yang bawah kalau mau ambil air mereka harus pergi ke atas kan untuk ngambil air. Akhirnya orang atas ini ngeganggu orang bawah nih. Kenapa naik ke atas ngambil air ini kan? Coba kalau kita potong gitu, yang kita tutup supaya mereka nggak bisa ngambil air. Orang bawah juga marah. Ini orang atas kenapa nggak? Kita bocor aja dari sini. Kita bocorin kapalnya. Apa yang berlaku? Semuanya tenggelam lah. Begitu. Begitu juga nahi mungkar yang ada. Kita mesti melihat yang sepatutnya dilakukan memang amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman. Terus Pak Nabil lagi berkaitan dengan qalb, memang sendiri. Untuk menjawabnya Pak Nabil, kita harus baca Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu 4 jilid. Satu jilidnya 400 halaman. 4 jilid berarti 1200 halaman. Ini semuanya bicara hati. Mengenai hati, Ihya Ulumuddin. Makanya sebutnya ada munjiat, ada muhlikat. Munjiat yang menyelamatkan hati, muhlikat yang membinasakan hati. Nah, kalau mau kita baca Ihya Ulumuddin secara am kita baca. Mana yang hati, mana yang akal, mana yang akil, mana yang fuad, mana yang fuad. Itu sebut kita melihat. Makanya kita tidak disebutkan. Makanya kata-kata fuad, qalbun, fuad dengan qalb di sini. Di sini dengan nafsu. Itu semuanya berlainan. Tapi pada satu masa bisa digunakan sama. Kita bisa disebutkan sama berlainan apa yang ada, kita disebutnya. Misal sama lah kita menyebutkan Indonesia Ibu Pertiwi. Kita Indonesia Ibu Pertiwi. Ya sama Ibu Pertiwi Indonesia, tapi ketika Ibu Pertiwi ini Ibu Pertiwi gitu. Ibu Pertiwi bapaknya suami kan taruh tanah air misalnya. Itu saja. Padahal itu juga. Yang ini masalahnya adalah berkaitan dengan iman yang kita baca tadi. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ayatnya tidak menyebut wa fuadihi, enggak. Memang sesuainya qalb atau wa nafsihi, tidak sebutkan jiwanya, tidak, tetapi qalb. Qalbnya di sini bukan yang ini ya, bukan yang ini dan bukan yang di sini. Yang ada di mana? Akhirnya kembali yas'alunaka anir ruh. Yas'alunaka anir roh, mungkin bisa diartikan kepada roh, jiwa tersebut. Karena keimanan yang ada. Di sini kita melihat hadis Rasulullah SAW seperti dikatakan tadi. Ya, saya tidak menjumpai dari mana hadisnya. Soalnya nggak mungkin orang kafir masuk surga, nggak mungkin. Kalau hanya seorang kafir aja kata masuk surga, nggak mungkin, karena masuk surga semuanya orang beriman. Nah, kalau kita sebut Abu Thalib kafir masuk surga, nggak mungkin. Apa yang ada? Tapi ada sesuatu yang bisa kita perhatikan mengenai Abu Lahab. Mengenai Abu Lahab. Katanya Abu Lahab hari Jumat, hari Senin dia bebas, bebas bersyarat. Seperti orang penjara korupsi, bisa keluar, bisa masuk gitu. Nah, di sini juga Abu Lahab ini bebas bersyarat waktu hari Senin. Tapi setelah itu dia akan disiksa lagi. Tapi sebetulnya ini bukan bebas, dia enak kan? Tambah siksanya itu sebetulnya. Nah, nambah siksa. Lihat kalau artinya waktu Senin dia waktu Selasa, Rabu sampai ke Minggu bisa. Itu lebih dahsyat daripada orang yang nggak tahu bagaimana bebasnya. Ya, makanya itu jangan kita Abu Lahab dibebaskan hari Senin. Itu jangan mengatakan bahwa itu senang, bagus untuk dia. Malah dia akan menyakiti artinya. Makanya di sini disebutkan Abu Thalib berkaitan dengan bahwa orang kafir yang itu dari segi asalnya nggak mungkin lah. Memang kafir nggak akan tinggal di mana. Nah, tapi bisa misalnya bukan maksudnya kafir pengertiannya, tetapi ada syafaat dari Rasulullah SAW atau ada apapun kita tidak. Wallahu a'lam, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pak Nabi satu lagi apa? Sudah terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai. Tadi di awal ceramah saya dengar ada pernyataan seperti ini, hati itu sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Hati manusia sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana peranan manusia untuk mengendalikan hati? Apakah sama misalnya orang yang tidak berusaha untuk mengendalikan hati dan orang yang
berusaha mengendalikan hati. Kalau itu sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dikasih, saya tanya juga. Mumpung lewat. Saya tertarik dengan hati tadi Pak. Intinya Pak Nafil tanya fuad, antara fuad dengan kolbu. Saya jadi ingat ada tulisannya Profesor John Medina itu, bahwa semakin dia mempelajari tentang otak, dia ahli otak, neurologi, semakin dia tidak paham tentang otak itu, karena ada bagian yang tidak dipahami. Jadi ahli seperti tadi pada waktu zaman Imam Al-Ghazali, untuk memahami hati saja sampai 400 kali 4 ya Pak ya, 1600 halaman. Jadi saya kira juga beliau tidak selesai-selesai gitu. Barangkali kalau dikasih waktu akan ada jilid 5-nya atau jilid 6, jilid 7 dan sebagainya untuk memahami hati. Nah, yang bikin bingung lagi sekarang, kalau saya baca misalnya organ-organ, orang selalu memikirkan tentang hati itu ada di dalam organ tubuh. Tapi dahlan iskan misalnya, hatinya sudah diganti total semua. Hati liver ya, dia nggak apa-apa juga, dia ngetes, dia masih bisa nulis, dia masih bisa. Terus ada lagi pasien yang diganti jantungnya total, jantungnya diganti pakai mesin itu plastik gitu. Dia masih bisa juga berpikir dan merasakan. Jadi kalau melihat kasus itu, hati, ornamen yang organ yang dalam tubuh itu bukan itu tadi gitu ya. Nah, terus kemudian kalau sekarang bagian otak, antara otak dan hati ada, apakah itu ada satu instrumennya di dalam, ataukah dia itu terbang-terbang di sekitar sini atau tidak tahu. Tapi yang ahli otak itu dulu mengatakan bahwa ada satu instrumen kecil di dalam otak, di tengah itu yang dia itu memungkinkan orang itu untuk keluar dari dirinya dan melihat dirinya sendiri. Namanya amigdala. Itu bisa difahami juga bahwa itu dianggap sebagai mata ketiga daripada orang itu. Dia bisa melihat orang itu berbuat baik atau tidak, itu dia bisa keluar dari dirinya sendiri. Nah, apakah itu? Nggak tahu. Nah, sekarang kalau akal sendiri, orang pikirnya itu yang bisa berlogika, mengingat sesuatu. Sekarang rupanya difahami bahwa mengingat sesuatu tidak selalu di otak, tetapi di seluruh sel tubuh kita itu bisa mengingat gitu. Jadi terus tambah bingung gitu teman-teman belum. Apakah karena begitu komplikasinya itu Pak, sehingga manusia itu diberi petunjuk dalam Al-Quran itu dengan berbagai kata-kata, berbagai istilah gitu. Ada fuad, ada qalb, ada nafs, ada ruh gitu kan, sehingga kita tidak pernah selesai gitu ya. Apa gitu Pak? Masalah hati. Iya. Apa disebutnya? Memang nggak pernah selesai kan? Aku bilang nggak pernah selesai. Jadi input saja dari kayak hati kan, di mana-mana juga ada hati. Apalagi sebut hati-hati di jalan raya. Mana kita lihat hati, sebutnya hati-hati juga kan? Bukan mata-mata di jalan raya, enggak, mata hati-hati. Di sini tadi bertanya bagaimana kita mengawal atau ya kita pergi ke Ustadz Abdul Gimnasiar kan, dia ada manajemen kolbu. Kita pergi ke sana, manajemen kolbu, ikut bagaimana kita memanage kolbu kita. Yang sebetulnya manage tersebut kita mengetahui kita bisa, kita mengharuskan, hanya kepemilikannya yang kita tidak bisa. Orang bilang katanya cinta katanya bisa kan, milik sesuatu. Tapi kalau kita lihat cinta berubah-ubah. Sudah ini selesai, ketemu yang lain cinta lagi, cinta kan nggak mungkin cinta satu nggak cinta ada begitu kan. Makanya kita lihat itu sesuatu yang kalau bahasa kitanya istilah bahasa agamanya makkuliyah itu rasionalnya. Betulkah bisa begitu? Tidak, berubah-ubah itu semuanya. Nah, tidak bisa. Hanya Allah Subhanahu ketika menyebutkan yahulu bainal mar'i wa qalbi, itu memang Allah yang pegang.
hati tersebut. Bisa dia ke sini, bisa ke sana. Hanya kita bisa. Bagaimana manajenya? Salah satunya doa tadi. Kita membaca doanya, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala. Hanya kita bisa begitu saja. Untuk seterusnya atau gimana, serahnya kepada Allah. Karena kita hidup ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau mengetahui bagaimana caranya, insya Allah kita buat satu-satu masa gitu hanya untuk membincangkan masalah manajemen kolbu tersebut. Atau manajemen kolbu, insya Allah. Strategi. Biar nanti Pak Agus yang ceritanya gitu. Oke nanti. Wallahu a'lam. Malam hari ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diucapkan terima kasih mewakili jamaah sekalian kepada Sohibul Bait Bapak Wibowo, semoga diberkati oleh Allah, dan terima kasih atas jamuan dan tempat yang telah selenggarakan pengajian pada malam hari ini. Terima kasih jamaah sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.